Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyani dengan NIM 186500045. Di sini saya akan kembali melanjutkan penjelasan dari model-model pengembangan rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga yaitu model spiral, di mana model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Metode waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Pada model spiral ini menekankan pada analisis risiko setiap tahapannya. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan model spiral, di mana kelebihan dari model spiral satu yaitu setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping, sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. 4. Pengembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evaluasi, karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kelima, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Keenam, tahap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Ketujuh, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknik sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kemudian kekurangan dari model spiral yaitu banyaknya user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua belah pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh user dan developer. Kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Keempat, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko yang mayor tidak ditemukan dan diatur. Terakhir, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Terakhir yaitu penerapan model spiral. Contoh penerapan yang saya ambil di sini yaitu tentang aplikasi pemasangan layanan reguler smart PT PLN Persero atau menggunakan spiral model. PT PLN atau Persero WS2JB area Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi listrik yang merupakan salah satu perubahan BUMN di Kota Palembang. Perkembangan teknologi telah membawa PT PLN Persero dengan kebutuhan akan informasi layanan mengenai pemasangan daya listrik. PT PLN Persero disebut sebagai layanan reguler smart atau RESA. Dalam proses pemasangan layanan RESA dan proses penyimpanan data pemasangan layanan RESA, PT PLN Persero WS2JB yang digunakan saat ini belum berkomputerisasi secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan staf administrasi kesulitan dalam pengolahan data serta proses birokrasi yang terlalu panjang, menyebabkan proses pemasangan layanan RESA memakan waktu yang lama. Selain itu, proses administrasi yang masih menggunakan paper seperti formulir pengajuan pemasangan RESA menyebabkan data tidak tertata rapi. Data menjadi bertumpuk sehingga memerlukan tempat ruangan penyimpanan yang cukup besar seperti lemari dan ruang arsip khusus, serta menyulitkan dalam proses pencarian data. Dalam pembuatan aplikasi ini digunakan metode penyimpanan
metode pengembangan sistem pencarian data. Metode pengembangan sistem yaitu model spiral. Aplikasi ini menyediakan basis data yang dapat menyimpan data-data pemasangan layanan RESA sehingga tidak memerlukan ruang khusus lemari untuk meletakkan arsip yang tumpukan kertas. Selain itu, dapat mempercepat proses pemasangan layanan RESA dikarenakan proses birokrasi yang terpusat pada staf admin saja, sehingga tidak perlu menunggu waktu 3-4 hari. Pemasangan layanan RESA sudah pasti dapat dilakukan. Mungkin itu saja penjelasan tentang model spiral dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.